Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopardila Rahman dengan NIM 10110010 dari kelas SI 3B. Untuk tugasnya saya akan mempresentasikan jenis profesi yang ingin ditekuni oleh saya. Untuk jenis profesi yang ingin ditekuni oleh saya yaitu saya menekuni karir sebagai quality assurance atau QA. Untuk rencana karir yang singkatnya itu, jadi saya memilih untuk fokus jalur karir sebagai quality assurance. Terus kenapa saya sebagai mengikuti jadi memilih profesi itu sebagai pilihan saya, yaitu karena peran QA sangat cocok bagi saya yang sering berpikir bagaimana atau bertanya terkait sistem, bagaimana bila koneksi, contohnya kayak bagaimana bila koneksi hilang pada saat logout atau yang lain sebagainya kayak gitu. Terus saya juga orangnya teliti atau detail dan memiliki orientasi pada kualitas, jadi saya itu memikirkan kualitas itu lebih penting dan kenyamanan untuk user itu lebih penting daripada ini ya. Terus saya percaya juga bahwa sistem informasi yang baik tidak harus dirancang dengan benar, jadi tetapi juga harus teruji memastikan sistem tersebut itu memenuhi harapan dan keinginan konsumen atau klien. Jadi sistem itu tidak hanya tidak hanya perancangannya yang harus dirancang dengan sesuai, tapi juga kenyamanan dari konsumen dan kliennya yang saya itu. Jadi saya termotivasi untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kalau perangkat lunak atau website yang nantinya dikembangkan itu bebas dari masalah dan sesuai dengan kebutuhan user. Terus pelatihan, sertifikasi dan kursus yang perlu diambil oleh saya itu, yang pertama contohnya itu kayak kursus pengetahuan TI dan programan ya. Jadi kalau sebagai QA itu pengetahuan TI dan kalian pemrograman komputer itu harus penting gitu ya, karena QA itu harus memahami arsitektur dari sistem dan membuat skrip pengujian biar bisa membuat skrip pengujian otomatis gitu. Jadi di sini juga saya di PKL saya juga ini saya harus memahami berbagai pemrograman agar bisa membuat skrip pengujian otomatis dan bisa menjembatani antara web developer dan user. Untuk yang kedua itu mungkin kursus proses bisnis. Jadi saya itu mempelajari pengetahuan umum tentang proses bisnis akan membantu. Jadi proses bisnis bakalan membantu saya memahami konteks penggunaan sistem sehingga saya bisa merancang skenario pengujian yang lebih relevan dari sudut pandang user atau pengguna ya. Untuk selanjutnya mungkin pelatihan pemecahan masalah gitu, karena sebagai KIA itu pola pikir itu harus kritis, jadi mengasah keahlian dalam memecahkan masalah itu sangat krusial. Jadi untuk menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab dari sebuah bug atau error, atau juga mengidentifikasi dari keinginan user juga. Untuk magang atau pengalaman yang ingin dicoba ya, saya ini kan magang sebagai software tester. Jadi karena saya memilih magang sebagai software tester ini karena saya ini pengen pengalaman saya ini memberikan wawasan langsung tentang siklus pengembangan perangkat lunak dan bagaimana jaminan kualitas yang diterapkan dalam proyek nyata, dan juga dapat mendapatkan pengalaman lebih untuk mengidentifikasi bug atau error dan kayak tadi ya, bisa memahami user, juga bisa memberikan kualitas yang bagus untuk sistem. Untuk apa yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang, jadi kalau buat biar sukses gitu ya sebagai QA analis itu, persiapan saya mulai dari pengembangan pola pikir mungkin ya. Jadi saya itu melatih diri untuk selalu bertanya gitu, bagaimana jika ada, untuk konteks contohnya kayak bertanya bagaimana jika atau bagaimana atau harus dibagaimanakan, jadi untuk menentukan potensi masalah di dalam sebuah sistem itu. Yang paling kedua itu ada meningkatkan ketelitian saya, jadi biar saya sebagai KIA itu bisa teliti dan tidak melewatkan beberapa hal yang mungkin bisa jadi kesalahan di masa mendatang. Untuk ketiga itu belajar teknik pengujian ya. Untuk saya sekarang ini saya sudah belajar
tentang manual testing. Untuk manual testing juga saya sudah belajar, untuk UI, untuk backendnya juga saya sudah belajar manual testingnya. Terus sekarang saya lagi belajar tentang automation testing. Jadi karena dari pengalaman ini gitu dapat meningkatkan peluang potensi saya. Jadi bisa meningkatkan teknik pengujian perangkat lunak dari website maupun yang otomatis gitu dari atau manual. Yang keempat paling ada memahami kebutuhan pengguna. Ini sangat penting soalnya jadi saya itu harus berpikir kalau saya itu bahwa saya itu adalah user. Jadi kita dapat memahami perspektif mereka atau user gitu. Untuk yang kelima paling membangun kemampuan komunikasi. Jadi saya ini melatih kemampuan komunikasi dengan sesama rekan tim atau maupun teman-teman yang ada di PKL gitu. Jadi saya meningkatkan komunikasi saya agar nantinya saat saya bekerja sebagai analis atau apa, jadi tidak ada miskom antara tim atau juga miskom kepada user gitu. Jadi saya nggak berpikir kalau misalkan user minta ini saya malah jadi kayak gini. Paling saya akan meminimalisir itu dengan membangun kemampuan komunikasi saya. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.